Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nama William Cele sebagai tokoh adat di keluarga kami, keluarga Panggatau, yang pemilik tanah adat di Bandara Udara Sentani. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa tanda bandara sejak orang tua kami berusaha berjuang sampai pada hari ini sudah 53 tahun. Dari tahun 70-an sampai pada hari ini. Oleh sebab itu kami anak cucu berusaha berjuang karena keluarga kami semua sudah meninggal yang berjuang di atas tanah ini. Hak ulayat kami. Kami berusaha bagaimana kami bisa mendapatkan hasil dari situ. Karena tanah bandara sudah berpuluh-puluh tahun mereka gunakan oleh negara ini. Oleh sebab itu hak kami harus diakomodir dan dibayarkan hak kami. Mungkin tujuan utamanya harus mereka bayar. Kalau tidak, terakhir itu saya mau sampaikan bahwa terakhir itu kami akan duduk di Bandara Udara Sentani dan kami mati di atas tanah kami sendiri. Mungkin itu terakhir yang saya perlu sampaikan. Seluruh kampung kami akan duduk di bandara. Itu terakhir. Kalau pemerintah Indonesia tidak akomodir dalam hal pembayaran dan hal itu. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Pak, dari 55 hektar itu berapa kampung yang terlibat dalam hektar lain? 55 kampung itu Kampung Yain, Kampung Yobe, Kampung Ifar Besar itu yang ada di dalam. Mereka ada tanah sedikit-sedikit masuk di dalam mereka masuk. 3 kampung. Ada Serek juga ada masuk di dalam. Jadi 4 kampung ini nanti pada saat kalau memang pemerintah mengakomodir untuk pembayaran, kami akan turun ke lapangan masing-masing. Nanti tunjuk bahwa saya punya dari sini ke sini. Saya punya dari sini ke sini. Akhirnya akan dibayarkan ke kampung masing-masing sesuai dengan ukuran luasnya. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Terkonfirmasi tidak dari 55 hektar itu kampung-kampung ini terlibat dalam pembuatan sertifikat dan katanya itu? Saya perlu sampaikan bahwa sertifikat ini kemarin baru bulan Oktober tahun 2002 diterbitkan oleh BPN Kabupaten Jayapura. Jadi kalau mereka terbitkan sertifikat tidak ada dasarnya. Dasarnya biasanya kalau ada pelepasan dari adat baru diterbitkan sertifikat. Ini tidak ada. Tidak ada dasar mereka terbitkan. Jadi karena ada mafia tanah di dalam, akhirnya terjadi menerbitkan sertifikat itu. Karena itu kami protes kepada mereka, kenapa kami bisa terbitkan sertifikat, sedangkan dari tahun 70-an orang tua kami berjuang sampai pada tahun 2022 kemarin ini tidak ada perhubungan terbitkan sertifikat. Ini baru kemarin saya 2 Oktober kemarin ini. Karena proses ini kami dalam di sidang baru pembuktian itu ditunjukkan kepada kami. Di sini ada di dalam itu mereka buat sertifikat itu ada di dalam sini, kami sudah lampirkan. Jadi sertifikat itu sewenang-wenang mereka melakukan antara BPN Kabupaten Jayapura dengan Angkasa Pura dengan perhubungan. Ada orang-orang tertentu yang melakukan hal seperti itu. Karena itu kami secara adat protes dalam hal ini. Bahwa itu adalah hak kami. Kenapa harus mereka yang melakukan hal seperti itu terhadap kami? Jadi seakan-akan adat ini atau masyarakat adat itu seakan-akan di negara ini mereka tidak pernah memperhitungkan hak-hak adat itu. Sekarang kita harus lihat kondisi yang sekarang itu orang-orang Papua sekarang memerintah karena itu hal-hal sekecil yang membuat kita harus memerintah. Itu yang penting sekali kita harus lihat. Di mana baru Bapak punya Bapak punya nama Daniel Balo. Ya, apa sebagai apa? Sebagai di kampung Ifar Besar, dari Ifar Besar. Oh, dari Ifar. Jadi macam apa penasihat untuk pendukung kita. Silakan Bapak. Ya, biasa bahasa tadi bilang penasihat untuk sebagai Abu Afar. Ya. Jadi kalau Ondo tidak hadir, saya bicara. Silakan Bapak. Mau sampaikan apa? Ya, saya sampaikan karena tahun 2006 ketika itu saja 2006 Pak Bandara siapa ini Pak Sarjo
dia kasih kertas tanggal kesepakatan tanah mulai dari runway sampai di pasar lama itu memang belum bayar. Kesepakatannya masih ada, tapi layak sudah kotor, masih ada di rumah. Dan memang kalau ada tanah yang sekarang masyarakat kita 4 kampung ini bicara ini memang belum bayar, tapi kenapa sampai sertifikat bisa keluar? Kalau dasar dengan kesepakatan itu memang tidak bayar. Masih ada, nanti kalau satu saat nanti kita akan bawa. Ya. Pak Kapandara ini memang dia 10 tahun di situ. Tapi dia punya dokumen semua, dia serahkan sama kita. Karena tanah itu memang belum dibayar. Nah akhirnya dia bikin pernyataan kesepakatan. Satu saat kalau saya meninggal atau saya sudah tidak ada di sini, tugas di ujung pandang kah, di manakah, surat ini kamu bawa ke manakah, gubernur ke manakah. Akhirnya dia beri tiket, saya, ibu, kita berangkat ke Jakarta. Bicara di sana juga sampai hari ini juga belum ada jawaban. Kira-kira sekitar itu saja. Baik. Karena bukti-buktinya sudah ada, tapi memang karena kita bingung. Tadi ada pembicara bilang sertifikat itu dari mana? Karena pelepasan tanah adat belum. Harus yang punya ondo-ondo di situ tantangan dulu, baru sertifikat bisa keluar. Kira-kira sekitar itu saja. Terima kasih. Baik, Pak. Saya dari Kampung Yobe, sebagai PJ Ulum dari Kampung Yobe. Komentar saya mungkin tidak komentar banyak, mungkin separuh sudah selesai. Kalau saya ini tadi komentarnya begini, dari pejabat demi pejabat sudah diganti dari tahun ke tahun pejabat. Apalagi DPR juga nanti terima tidak tahu nanti. Pejabat demi pejabat diganti, presiden maupun gubernur, bupati semua diganti. Tapi masalah yang tuntutan ini semua sudah jelaskan saya. Tuntutan sampai hari ini masih dituntut. Tapi hari ini kita datang, saya fokusnya itu sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Jayapura. Ini yang kami hari ini akan tuntutan terus. Ini bagaimana ini? Sementara mereka itu alas haknya itu pakai besloid. Ini negara ini ada besloidnya dari mana muncul di sini? Besloid itu kan bahasa Belanda. Kita semua tahu bahwa itu bahasa Belanda. Sedangkan bahasa Belanda ini negara ini kan kita dijajah semua dari Sabang sampai Merauke. Kita negara ini dijajah sampai hari ini jelasannya belum ada sampai sekarang. Kenapa sampai kita berteriak sampai hari ini? Jadi saya fokusnya itu sertifikatnya itu harus tuntut sampai harus ada jawaban. Jadi hari ini kita datang itu aspirasi kami itu fokusnya itu. Dokumen sudah dikasih tapi masalah tuntutan sudah. Tapi sertifikat ini harus bahasa Belanda ini harus dijelaskan. Kenapa dengan alas haknya di sedangkan kita punya alas haknya ada. Mungkin dari saya komentar saya seperti itu. Alas haknya itu saja. Dan alas hak dengan sertifikat itu pakai itu bahasa Belanda itu. Ya itu bukan alas hak. Nah, itu saya mungkin dari saya komentar itu kan. Kalau ini sudah saya jelaskan semua. Kalau saya tuntutan kami hari ini seperti itu. Mungkin dari saya sementara seperti begitu. Saya anak dari Bapak Onko Yahya Fele. Saya perempuan, selalu orang katakan bahwa perempuan tidak punya hak untuk tanah. Tetapi saya perempuan, saya memperjuangkan hak orang tua saya dan saudara-saudara saya. Jadi bisa perhatikan di gambar ini, karena tadi sudah di spanduk sudah ditunjukkan. Orang tua kami ini menuntut dari tahun 70-an. Yang merah ini dibayar tahun 70-an sampai tahun 2000, yang merah. Bagaimana caranya ke bandara membayar? Dengan cara penipuan atau dikasih hanya 5.000, disuruh tanda tangan surat-surat itu, yang merah. Yang hijau ini dibayar tahun 2003. Dengan kesepakatan 4 Oktober 2001 di kantor gubernur, saya sendiri juga hadir di sana. Jadi pemerintah katakan bahwa kami bayar dulu bagian luar. Mungkin juga mereka menipu supaya bandara itu bisa dipagar, masyarakat tidak boleh masuk ke landasan pacu. Sehingga sampai 2003 baru mereka bayar. Yang hijau ini luasnya kurang lebih 39 hektar. Mereka bayar 15,9 miliar. Dibagi merata, bagi sama rata 3 kampung. Kampung Info Besar, Yobeh, dan Yahi. Dan di kesepakatan 4 Oktober 2001, di pasal 2 sudah katakan bahwa
Untuk yang kuning kami akan selesaikan sesudah ada pertemuan dengan instansi-instansi terkait. Akhirnya tahun 2005 kami berjuang menuntut pulang pergi Jakarta, dari Jakarta bilang ke daerah, dari daerah katakan kewenangan pusat, kami berangkat dengan biaya sendiri. Sebagaimana saudara-saudara saya katakan bahwa Kabandara ganti Kabandara, gubernur ganti gubernur, DPR ganti DPR, menteri ganti menteri, bahkan presiden ganti presiden. Masalah ini tinggal sampai dengan hari ini. Dan kami sudah bertemu dengan Bapak Jokowi. Ini ada berapa tanah yang ada di Papua. Kami bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi di kantornya, yaitu kantor DKI Jakarta. Kami menyerahkan berapa dokumen ke Bapak Jokowi dan kami isi di noken dan gantung di bahunya oleh Ketua DAS dalam rombongan itu. Dan Bapak Jokowi katakan sesudah saya dilantik di periode pertama, saya akan selesaikan persoalan ini. Sampai dengan hari kami tuntut janji Bapak Jokowi. Dan masalah ini kami pulang pergi Jakarta dengan biaya sendiri. Tiba-tiba BPN terbitkan sertifikat. Ini persoalan. Dan kami tidak bicara sampai di sertifikat. Kalau boleh, perhubungan dalam hal ini dengan Angkasa Pura selesaikan saja tuntutan masyarakat, yaitu ganti rugi tanah Bandar Sentani untuk 3 kampung. 2 kampungnya adalah mitra atau dukungan kepada kami, yaitu Kampung Hobong dan Sere, memberikan dukungan untuk 3 kampung ini. Kepemilikannya adalah 3 kampung. Dan langsung dengan pembayaran ganti rugi tanah Bandar Sentani untuk luasnya 55 hektar. Demikian, terima kasih. Ma, pertegas 3 kampung itu kampung apa saja? Kampung Yobe, Yahim, dan Ifar Besar. Terima kasih. Bapak Ketua Doni Bonwaro dan Ketua Komisi 1 Bapak Edris Tahuni, kami selaku anggota DPR Papua menerima aspirasi ini dengan baik dan sesuai dengan mekanisme DPR, kami akan melakukan tugas kita untuk mengundang seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penyelesaian tanah bandara Sentani Jayapura untuk dibicarakan dengan baik-baik sehingga setiap aktivitas di bandara maupun di luar bandara, di area Bandara Sentani Jayapura, rakyat juga bisa turut serta memberikan perlindungan dengan baik oleh karena ada komunikasi dengan baik kepada rakyatnya sebagai pemilik hak wilayah. Inilah yang kita harus lakukan sebagai pemerintah untuk melindungi seluruh segenap rakyat Indonesia yang berdiam di tanah Papua dalam rangka membangun kebersamaan untuk kebudayaan rakyat kita. Terima kasih. Amin.